Halo, ini dengan Buce, saya bersama dengan Dr. Anthony, dokter kita dari Klinik Mayo. Kok Tony baru balik dari Cina ya? Dari Hong Kong. Dari Hong Kong. Nah, saya dengar katanya tadi barusan dibilang bahwa Cina sekarang tutup ya? Seluruh orang. Bagaimana? Betul. Asalnya sejak bulan Juni yang lalu, Iya. Cina ditutup untuk kedatangan orang asing. Dari bulan Juni? Dari bulan Juni, 23 Juni. Hanya untuk warga Cina yang akan kembali. Yang boleh? Dan keluarganya yang boleh masuk. Ya. Tetapi akhir-akhir ini lebih drastik lagi tindakannya. Iya. Alasannya tentu saja untuk menghindarin importnya COVID. Dari luar ya? Dari luar. Tetapi ternyata tidak ada import COVID dari manusia yang ke China. Yang import COVID ke China itu semua dari frozen salmon dari Sweden. Are you serious? Betul. Yang terjadi di market di Beijing dan juga di Thailand. Sehingga di Tiongkok pun juga gawat meskipun tidak ada manusia yang kena COVID. Ya. Karena mereka di sana itu karantinanya itu sangat ketat. Segera masuk di pelabuhan itu dikawal dengan polisi yang lengkap. Ini di mana nih? Beijing, Hong Kong? Di seluruh Cina. Di seluruh Cina begitu? Di seluruh Cina. Setiap penumpang dikawal sama polisi? Ya, dikawal. Hah? Seluruh itu segera masuk imigrasi. Iya. Itu dikawal. Oke. Dikumpulkan di isolation, tidak boleh. Itu keluar. pengalaman Kotoni ya? Itu pengalaman. Terus di sana, iya, diperiksa, dites, kemudian ditanyain kamu itu mau ke jurusan mana. Kalau kamu jurusan sini ngeblok di situ, kamu jurusan sini ngeblok di sana. Iya. Tunggu bus. Dengan bus itu akan dikawal ke hotel yang sudah ditentukan, tidak boleh pilih. Iya. Jadi masuk di hotel, itu di luar hotel itu semua adalah polisi. Iya. Gitu. Polisi yang memeriksa, diperiksa semuanya, badan itu dan barang-barang itu disemprot, dispray. Habis itu harus, tapi waktu itu sudah disediakan kunci kamar, masuk di kamar. Di kamar itu dari ujung ke ujung hall itu dijaga polisi. Wow. Sungguh-sungguh polisi, bukan satpam. Karena dijaga ketat, setiap hari diperiksa temperature, tetapi diberi makan 3 kali sehari, makanannya itu luar biasa enaknya. Setelah gitu, setelah 14 hari, dites lagi, terus dibebaskan, dipanggilkan taksi, dipanggilkan Uber, terus dikawal keluar dari hotel untuk masuk ke taksi. Tapi sepanjang jalan dibantu oleh polisi. Jadi pelayanan polisi itu luar biasa. Oke. Ini cerita kisah Kotoni di Hong Kong. Bukan, ini di China. China di mana? Ini China. di Hong Kong tidak begitu. Hong Kong ini sangat. Cinanya di mana ini kalau bisa tahu? Guangzhou. Oke, Guangzhou, di Shenzhen. Oke. Tetapi selama ini karena politik, ternyata Tiongkok sudah menangkap 5.000 orang yang dianggap mata-mata. Gitu. Jadi setelah itu satu-satu cara adalah penutupan Tiongkok untuk seluruh dunia. Jadi itu yang menjadi persoalan sekarang. Kapan dibukanya tidak ada orang tahu. Tetapi sekarang kalau keluarga mau pulang ke warga Tiongkok, seperti di Amerika, mereka mau pulang China juga dilarang, di stop mutlak. Jadi Tiongkok tidak bisa masuk, tidak bisa keluar. Tidak peduli kamu siapa. Gitu. Meskipun warga negara Tiongkok, Kapan sampai kapan tidak bisa tahu. Ini dimulai minggu lalu.
November tanggal berapa gitu. Jadi bagi mereka yang bisa masuk adalah bisnis besar atau diplomat, itu harus mengadakan tes, apa itu, quick test itu, rapid test itu, DNA sama tes darah dalam 24 jam Untuk bisa masuk. untuk bisa masuk. Siapa yang bisa dapat hasil dalam 24 jam tes Iya. darah, tes itu Nggak bisa. tidak bisa masuk. Wow. Dan kalau kapal terbang yang melalui transit, di transit itu seperti sekarang kamu mau ke Shanghai melalui Jepang, Ya. di Jepang situ mesti diadakan tes lagi, rapid test sama tes darah dalam 24 jam untuk bisa melanjutkan penerbangan ke Shanghai. Wah. Jadi itu sudah suatu hal yang tidak memungkinkan untuk pergi ke China, period. Sampai kapan tidak ada orang tahu, cuma ada suara-suara yang belum pasti benarnya, akan Tiongkok akan ditutup sampai sebelum Olimpik tahun 2022. Sampai tahun 2022. Itu cuma suara-suara, kebenarannya tidak tahu, tetapi dari pihak apa itu, Departemen Luar Negeri atau Imigrasi Tiongkok tidak ada suara kapan akan dibuka. Oke. Nah, sekarang kan Ko Antoni kan seorang dokter dan mengetahui kira-kira lah bagaimana ini ya. Nah, waktu di Shenzhen, menurut apa yang Ko Tony lihat, apakah di Cina saat itu dengan tentu dengan vaksinnya, apakah sekarang tersedia, udah terbuka untuk seluruh rakyat, atau kalau kita mau ke sana kita bisa dapat vaksin atau gimana, atau bayar atau gimana? Masih belum bisa. Masih belum bisa, belum di-approve. Masih belum bisa karena saat ini di China itu vaksinnya itu hanya untuk militer, Oke. untuk frontline, Frontline dengan militer. ya, frontline service, dan untuk warganya yang akan ke luar negeri. Oh. Jadi seperti ada perusahaan Ya, yang mau mengirimkan pegawainya ya. untuk ke luar negeri, itu bisa apply vaksin, diberi. Misalnya mungkin kan di Indonesia banyak investment dari Cina nih ya. Mungkin mereka akan kirim dari Cina ke Indonesia. Jadi sebelum pergi ke sana harus divaksin dulu. Iya, bisa Begitu minta ya? vaksin. Bisa minta Ya, vaksin. tetapi saat ini semua ditutup. Asli. Tidak boleh ada orang keluar, tidak boleh ada orang masuk. Gitu ya. Jadi semua bisnis harus stop. Wow, airline menderita banget itu berarti ya? Itu hanya international airline. Tetapi domestic airline operating seperti biasa. Oh, Karena domestik di Tiongkok, tetap. di Tiongkok itu sudah bebas COVID. Oh Di gitu. Tiongkok tidak perlu pakai masker. Are you serious? Iya, tidak boleh. Waktu Ko Tony di Shenzhen orang-orang pakai masker nggak? Tidak ada. Are you serious? Tidak. Tapi orang tetap pakai masker sebagai apa itu, kebiasaan. Tidak ada keharusan. Kamu bisa makan di restoran, bisa segala itu, kehidupan di Tiongkok sekarang sudah kembali seperti sebelumnya COVID. Oke, kita mau orang-orang kan mungkin mau clarify ini Pak Antoni ini kesananya kapan? Mungkin tahun lalu atau kapan pergi ke sananya? Itu bukan saya yang ke sana. Saya di Hong Kong selama 2 bulan. Iya, Istri saya Ling iya. yang berhasil masuk ke Tiongkok Itu yang cerita. kira-kira 3 minggu yang lalu. Oke, Jadi cerita ini adalah pengalaman dari istri saya Ling iya. sewaktu dia masuk di pelabuhan, masuk di karantina, keluar dari karantina, dan kehidupan sehari-hari sampai kemarin. Jadi Ko Tony sendiri belum nggak boleh ke sana, Tidak boleh karena saya paspor Amerika. Amerika. Dan istrinya Ko Antoni kan memang warga negara itu ya, Tiongkok Bukan. ya. Dia adalah warga negara Amerika, Ya. tetapi dia kelahiran Hong Kong. Boleh, kalau itu boleh. Kelahiran Hong Kong itu, setiap kelahiran Hong Kong, Iya. tidak peduli warga negara manapun juga, itu bisa mendapatkan kartu penduduk Hong Kong, Oke, kartu ID iya. Hong Kong.
karena dia itu kategori utama, yaitu kelahiran sana dan pendidikan sekolah dasar di sana. Jadi itu lain sama TKW yang sudah mendapatkan ID gitu ya, lain. Dan ini dia ternyata diperbolehkan waktu dia mengajukan diri di depan imigrasi pelabuhan antara Hong Kong dan Shenzhen. Itu cuma coba-coba aja gitu. Ternyata bisa masuk ya? Ternyata bisa masuk. Kalau saya ke sana, saya tidak bisa masuk Tiongkok dan saya tidak boleh kembali Hong Kong lagi. Oh my god. Karena paspor Amerika tidak diakui di mana-mana. Paspor Amerika tidak diakui di Cina sekarang? Di Hong Kong juga. Di Hong Kong juga. Itu gara-gara kita punya kebijakan kayak begitu tuh. Kita tidak tahu apa sebabnya. Sewaktu saya mau ke Hong Kong itu, semula tidak boleh. Kedua, kemudian ada peraturan dari Hong Kong. Kalau kamu punya suami atau istri orang Hong Kong, kamu boleh ikut. Maka itu sewaktu pertama kali saya Stanling mau coba ke Hong Kong saja, tidak bisa ke Tiongkok. Saya ditolak imigrasi konsulat Tiongkok di sini untuk dapatkan visa spesial untuk ke Tiongkok. Saya ditolak 3 kali. Kemudian saya sama Ling, kita ke Hong Kong saja. Nanti di Hong Kong kita coba masuk Tiongkok apa bisa. Pertama kali beli tiket dulu, Kata Pasifik, saya ditolak. Wow. Gitu. Saya ditolak. Tidak dijual untuk kita, untuk saya. Untuk Ling oke. Untuk saya tidak boleh. Kemudian setelah keluar peraturan itu, saya booking lagi sekali. Kata Pasifik masih belum tahu. Saya ditolak lagi. Kemudian saya punya lagi. Kita tunjukkan kepada Kata Pasifik. Ini peraturan dari Hong Kong sekarang. Saya boleh ikut sama Ling, istri saya. Langsung dijualin. Baru check in di LAX, surat kawin diminta. Diperiksa surat kawin, nama saya mesti tercantum di situ sama namanya Ling di kartu ID itu mesti 100% cocok. Tidak boleh ada salah spelling atau macam-macam. Barusan bisa dapat boarding. Masuk di Hong Kong, waktu masuk imigrasi itu karena saya paspor Amerika, dimasukkan kamar kecil. Diperiksa lagi surat nikah segalanya, surat ID-nya Ling segalanya 100%, kemudian bisa masuk ke imigrasi untuk dikarantina 14 hari. Jadi dengan kata lain, hampir bisa dibilang bahwa Cina betul-betul lockdown ya, dari luar dan tidak boleh keluar dan tidak boleh masuk. Meskipun Hong Kong ditutup untuk Amerika. Hong Kong juga ditutup untuk Amerika? Iya, saya tidak bisa ke sana kecuali kalau saya punya istri. Jadi kalau saya tidak akan bisa masuk. Tidak bisa masuk. Tapi kalau kamu transit mungkin boleh. Tetapi kalau mau masuk Hong Kong, I see. Wow, terima kasih untuk informasi dari Dr. Anthony. Jadi seperti teman-teman tahu, Dr. Anthony ini beliau adalah dulu dari klinik Mayo, klinik yang paling terkenal di Amerika nih ya, yang paling advance dalam medical. Ini dengan Buce. Hello, Buce. Enggak, ini dengan saya nih. Apa kabar? Jadi Tony tolong pegang. Ya. Jadi ini kemarin juga saya kebetulan juga bicara dengan Dirjen Imigrasi tentang untuk orang asing yang ke Indonesia. Ternyata juga makanya saya heran, tahu enggak sekarang kalau diaspora Indonesia mau pulang ke Indonesia kayak saya nih ya, ternyata kita tidak minta visa di KJRI, tapi penjamin saya di Indonesia yang minta ke Dirjen Imigrasi di Jakarta. Dan mereka harus menunjukkan bank account $10.000 untuk menjamin saya. Itu peraturan terbaru. Saya pikir, ini kan aneh banget gitu loh. Maksudnya kan kalau turis, bagaimana bisa punya jaminan orang yang mau jamin dia di Indonesia gitu loh. Jadi menurut saya, ini jangan-jangan kita jadi lockdown. Rupanya mungkin memang sengaja dipersulit dalam masa-masa ini kali ya. Tadi mendengar cerita dari Dr. Anthony. Memang saya sempat protes kepada Pak Dirjen waktu itu, saya bilang, aduh kalau bisa tolong ditinjau kembali gitu loh.
Kan tidak semua orang Indonesia, kita misalnya diaspora Indonesia buce, keluarganya tidak semua kan mempunyai $10.000 untuk ditunjukkan gitu loh. Mungkin saya ada, tapi tidak semua orang kan ada. Karena banyak yang di Indonesia dibiayai dari sini. Mana bisa mereka punya uang $10.000 untuk jamin kita gitu, you know. Jadi saya ada berikan jalan keluar bagaimana kalau kita ada asuransi kesehatan khusus untuk COVID dan dibuat oleh company di Indonesia. Jadi tolong buat seperti itu kan lebih make sense gitu loh. Karena memang tujuannya $10.000 itu jangan-jangan kalau kita sakit biayanya siapa gitu loh. Itu untuk mengcover kita. Nah kalau dengan adanya jaminan begitu, ada asuransi COVID di situ ya tentu lebih make sense gitu loh. Ya itulah sedikit daripada saya. Saat ini saya breakfast dengan Dr. Anthony di Alhambra. Terima kasih. Bye.